A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata betul, Jepang itu nggak dikalahkan Indonesia. Jepang, Hiroshima dan Nagasaki dibom oleh apa? Sekutu. Akhirnya Jepang pulang. Pas Jepang pulang, Indonesia merdeka. Itu dulu kiai-kiai sudah nakwil bahwa menangnya Indonesia itu tidak harus mengalahkan penjajah. Pokoknya nanti penjajah ada yang mengalahkan. Jadi orang Islam zaman itu tidak bisa mengalahkan Persia. Yang mengalahkan itu Romawi. Tapi orang Islam ikut gembira. Itu sebenarnya wa yauma idzi yafrahul mu'minun binasrillah. Jadi orang itu cara berpikir Quran itu beda. Sehingga saya ini cerita ke cucu-cucu Mbah Siddiq karena ya nasabnya sama sampai saya karena sama-sama sampai Mbah Sambu. Bedanya keluarga saya lewat Mbah Abdul Azim, kalau yang keluarga sini lewat namanya Mbah Yusuf. Itu saudara sama Mbah Abdul Azim sama-sama sampai Mbah Sambu. Tapi keinginan saya tentu bukan sekedar silaturahim gagah-gagahan diceluk Gus. Celuk Gus repot. Nak ora alim ra pantes. Nak beling ra pantes. Salam template 1.000 jaluk swarga. Kok mentalah yang 1.000 jaluk. Kamu nginep di hotel 100.000 itu tidak cukup, apalagi untuk bayar apa? Surga itu nggak sopan sekali. 1 juta ya nggak bisa itu, 100 juta juga nggak jelas juga. Terus sampai mendingan nggak usah salam template, malah nggak mungkin masuk surga kalau. Sama ingat, ini sekaligus ijazah pada cucu-cucunya. Kalau sama anaknya tidak berani saya. Sama cucu-cucunya. Sama ingat, Mbah Ahmad Siddiq itu sangat loyal sama yang namanya negara. Kita tahu beliau adalah termasuk orang yang bintang ketika Muktamar Situbondo, ketika NU pertama kali nerima asas tunggal yaitu Pancasila. Kayak apa ulama-ulama kita, ya mulai Mbah Ahmad Siddiq, Mbah Ali Maksum, Gus Dur, Mbah As'ad semuanya, termasuk Mbah Mun, semuanya loyal sama negara sehingga NU menerima asas tunggal. Itu sama ingat. Karena Bapak dulu perwakilan dari NU cabang Lasem. Beliau pernah ngundang Mbah Ahmad Siddiq di sini. Zaman itu zaman Pak D. Dzufar, ikut ngundang ke sini. Bapak saya. Itu saya menangi beliau ngisi pengajian di hallnya buyut saya, Mbah Umar bin Arabi. Jadi saya ini zuriyahnya Mbah Umar bin Arabi, sama dengan keluarganya Ki Hamid Pasuruan. Itu beliau cerita bahwa kemenangan Islam itu tidak harus kita yang menang kangelan. Kadang Allah bikin orang lain yang kangelan, kita yang ikut menang. Jadi dulu kata beliau banyak ulama ketika kita diserang Jepang, sama ingat saya karena pas itu ikut ke Lasem karena saya santri sarang, bangun misi di Lasem, saya ikut di Lasem karena saya masih keluarga. Itu ulama-ulama itu mimpi dibacakan ayat ghulibatir rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun fi bid'i sinin lillahil amru min qablu wa min ba'du wa yawma idzi yafrahul mu'min. Itu dulu itu ada pertarungan besar antara kerajaan Romawi dan kerajaan apa? Persia. Kita tahu Romawi itu Nasrani. Saya ulang lagi, Nasrani. Nasrani itu percaya adanya Allah, adanya Tuhan, dan percaya adanya kitab samawi. Sementara musuhnya itu Persia, orang yang tidak bertuhan, tidak berdasar kitab samawi. Ketika Persia mengalahkan Romawi itu orang Islam ikut susah karena terus dibully sama orang-orang kafir Mekah. Orang kafir Mekah adalah orang yang tidak punya kitab samawi. Katanya orang kafir Mekah, iku lo balamu jute duwe kitab jarene di hubungan mbek langit, nyatane perang keok. Paling kon yo podo. Jadi ada analogi bahwa kalahnya orang Nasrani itu dianggap simbol kekalahan orang yang bertautan atau berhubungan dengan langit. Akhirnya orang Islam susah. Saking susahnya orang Islam sampai Abu Bakar itu tanya, ya Rasulullah, lalu orang Romawi menang itu kapan? Terus ada surat turun, fidit isinin. Ya kira-kira 3. Abu Bakar pas itu belum alim-alim amat. Jadi ngartikan 3 itu ya 3 betul. Sehingga beliau masyhur itu. Coro Jawa totoan itu kimar. Pokoknya nanti Romawi pasti menang 3 tahun lagi. Akhirnya ketika datang itu taruhannya dengan 10 unta. Datang ke Rasulullah, Nabi menjelaskan
Loh ndak, bid'u itu mabena salas ilatis itu 3 sampai 9. Kamu jangan bilang 3. Ya sudah, taruhannya ditambah sampai 100 unta. Tapi pembuktiannya enggak 3 tahun tapi nunggu 9 tahun. Sampean jangan tanya, berarti dulu pernah taruhan halal. Zaman sebelum ngaji saya, sampean sudah sering taruhan, jadi jangan nyalahkan saya. Nanti itu ada ilmunya, namanya nasah apa? Mansukh. Dan taruhannya Abu Bakar tidak kayak sampean. Taruhan yang sangat-sangat demi Islam, bukan demi hadun nafsi. Betul. Ketika tahun ke-7 orang Islam itu menang. Gila ya, tahun 9 itu umat Islam menang. Menangnya umat Islam mengalahkan musyrik Mekah itu di Badar. Romawi mengalahkan apa? Persia. Gara-gara Romawi mengalahkan Persia itu cara berpikir orang tuh rubah. Ternyata langit itu ada, kekuatan langit itu ada. Sehingga meskipun akhirnya orang Kristen bilang ada Trinitas, terus mereka keliru dalam mengartikan Isa, tapi ada sekian nabi yang mereka sebut dan mereka hormati. Ada sekian kesamaan. Sehingga dalam Islam, saya ulang lagi, dalam Islam, andai kan disuruh milih orang komunis sama orang Nasrani, Islam tentu sama-sama kerjasama, milih sama yang Nasrani, karena ini ahli kitab, kerjasama loh, bukan milih menjadi Nasrani. Nanti kamu salah paham, senangannya terus bully, itu semangatnya pasti hasad ya. Nah, terus lalu relevansinya dengan Indonesia gimana? Wa yauma idzi yafrahul mu'minun, ketika orang Romawi yang punya kitab samawi mengalahkan Persia yang tidak punya kitab samawi, itu orang Islam ikut bunga, ikut gembira. Itu semua kiai banyak yang mimpi seperti itu. Ini cerita Pak Ahmad Siddiq. Saya dengarin itu. Ternyata betul. Jepang itu nggak dikalahkan Indonesia. Jepang, Hiroshima dan Nagasaki dibom oleh apa? Sekutu. Akhirnya Jepang pulang. Pas Jepang pulang, Indonesia merdeka. Itu dulu kiai-kiai sudah nakwil bahwa menangnya Indonesia itu tidak harus mengalahkan penjajah. Pokoknya nanti penjajah ada yang mengalahkan. Jadi Indonesia, orang Islam zaman itu tidak bisa mengalahkan Persia. Yang mengalahkan itu Romawi. Tapi orang Islam ikut gembira. Itu sebenarnya wa yauma idzi yafrahul mu'minun binasrillah. Jadi orang itu cara berpikir Quran itu beda. Sehingga saya ini cerita ke cucu-cucu Mbah Siddiq karena ya nasabnya sama sampai saya, karena sama-sama sampai Mbah Sambu. Bedanya keluarga saya lewat Mbah Abdul Azim, kalau yang keluarga sini lewat namanya Mbah Yusuf. Itu saudara sama Mbah Abdul Azim, sama-sama sampai Mbah Sambu. Tapi keinginan saya tentu bukan sekedar silaturahim gagah-gagahan diceluk Gus. Celuk Gus repot. Nak ora alim ra pantes. Nak beling ra pantes. Salam template 1.000 jaluk swarga. Kok mentalah nih 1.000 jaluk. Kamu nginep di hotel 100.000 itu tidak cukup, apalagi untuk bayar apa? Surga. Itu nggak sopan sekali. 1 juta ya nggak bisa itu. 100 juta juga nggak jelas juga. Terus sampai mendingan nggak usah salam template. Malah nggak mungkin masuk surga kalau. Jadi dulu yang namanya zuriyah. Sampean tenang saja, nasab sampean tidak kalah dengan kita. Karena nanti setelah di kuburan itu gus-gus itu nggak penting. Semua kalau ditanya bapak kamu siapa, jawabannya siapa? Nabi Ibrahim. Sudah parmin parlan hilang semua, sudah aman. Pokoknya nanti karena kalau nanti ditanya malaikat bapak kamu siapa, jawabnya Nabi siapa? Ibrahim. Makanya saya itu pemuja Allah yang serius. Sampean ya pemuja Allah, tapi kan kadang kurang alim. Saya ini pemuja Allah serius. Saya itu kalau ngaji. Ya ngaji biasa belajar, terus sering nangis ya, nangis seneng. Misalnya saya baca tadi, Miftahul Jannah la ilaha illallah, lung kunci kok dikasihkan. Kita ini masuk neraka gak pantas, enggak bawa kuncinya kok masuk. Harusnya kita ini masuk surga, kita kan pegang kunci surga, gak pegang kunci neraka. Maka aneh kalau kamu masuk neraka itu aneh. Coba kita pegang kunci surga apa kunci neraka? Tapi kadang teman saya suruh neraka rano kunci ini. Karena tidak ada pintunya. Terus saya bilang, kamu kok tahu? Memangnya mau ke sana, kata saya. Saya tidak punya rencana tahun neraka. Karena nanti di antara syafaatnya Quran itu orang kalau mau masuk neraka tidak jadi. Ya nggak apa-apa ya, diatur sendiri. Jadi di antara syafaatnya Quran itu orang nggak jadi masuk neraka. Jadi syafaat itu ada 2. Dari neraka diangkat ke surga, dan itu bisa lama itu. Tapi kalau syafaatnya Quran itu yang belum masuk neraka supaya gak jadi masuk neraka.
Karena neraka juga punya aturan, dia juga kena aturan fikih. Jadi, betul ini, saya ada guyon. Jadi kena konstitusi apa? Fikih. Sama tak ceritani syafaatnya Quran itu ada orang itu beling itu fasik. Itu dia hafal surat Tabarok. Hafal betul. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata. Pertanyaannya gini, boleh enggak orang menginjek surat Baqarah? Boleh enggak? Enggak. Padahal orang hafal Quran itu artinya ayat itu ada di hatinya. Fa inna wa ta'ala la yu'adzibu qalban wa al-Qur'ana. Allah tidak akan menyiksa hati yang menyimpan Quran, yang jadi flash disknya Quran, yang jadi rekaman Quran. Singkat cerita orang ini hafal. Pas ketemu Mungkar Nakir prosedur kan, ini orang fasik mau diantemin sama Mungkar Nakir. Prosedur ya, dia kan prosedur standar. Si surat Tabarok akhirnya menjelma jadi seseorang yang gagah berani. Kamu nggak boleh nyiksa orang ini. Saya ini kalamullah. Kalau kamu nyiksa dia berarti nyiksa saya. Kamu berani sama kalamullah. Wah ya tidak berani jadi Mungkar Nakir. Tapi orang itu nakal, harus saya gebukin. Tapi kata Quran tadi, tapi saya di situ pasti kena saya. Oh debat, nggak ada lajnahnya ini nggak ikut. Kalau Gus Wirjo ikut jadi lajnah. Kalau jadi lajnah pasti kroninan. Kalau santrinya dimenangkan. Akhirnya debat. Ya sudah kita ketemu Allah. Akhirnya Mungkar Nakir sama Quran tadi surat Tabarok datang sowan sama Allah. Terus kata Allah, memangnya kenapa Mungkar Nakir? Saya harus nyiksa dia karena dia fasik ya Allah. Memangnya kenapa surat Tabarok? Saya ada di situ. Menurut aturan, orang tuh nggak boleh injak-injak Quran. Kalau dia nuduk saya, nuduk Quran, itu harus dikasih tahu fikihnya Mungkar Nakir. Akhirnya Allah ngendikan gini ke surat Tabarok. Ya sudah, terserah kamu. Kalau terserah kula Gusti, Mungkar Nakir nggak boleh nyentuh orang ini. Ya sudah, selamat. Sehingga terus itu sama baca di termasuk mukjizatnya surat Tabarok di tafsir Ibnu Katsir banyak. Karena tadi logikanya malaikat itu juga kena aturan fikih. Sehingga banyak ulama termasuk Said Muhammad ngendikan pertanyaan Mungkar Nakir itu tidak semua orang kena. Kalau semua orang kena nanti kalau tanya Nabi Muhammad, waman nabiyuka? Kacau kan jamnya. Nabi kamu siapa? Saya ini nabi. Iya kan? Lah nanti kalau pas ketemu Nabi Ibrahim, waman abuka? Jadi repot kan? Makanya ada kiai yang guyon kalau ditanya marab buka, saya ini guru tauhid sembrono. Saya ini ngajar Ummul Barohin, kamu tanya marab buka. Masyhur itu keramatnya Imam Malik itu. Ada Ashabu Malik, rajulun min ashabi Malik, beliau ditanya Mungkar Nakir marab buka manabiuka. Imam Malik datang, ini seumur-umurnya itu ngajar tauhid. Kok kamu bedai enggak sopan kamu. Dan kita berharap barokah sampean ngaji nanti itu. Yes. Malaikat itu anak sungkane gitu. Jadi itu. Dan saya meskipun guyon itu serius. Bedanya orang alim sama ndak itu di situ. Kalau orang alim itu guyon itu masih benar, masih serius. Coba saya bacakan ayatnya. Ala inna auliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Terus lahumul busyra fil hayatid dunya fil akhirah. Artinya kalau Mungkar Nakir dengan penampilan garang gitu, berarti ada ketakutan apa enggak? Ada, padahal ciri utama walinya Allah tidak ada ketakutan. Makanya itu termasuk dalilnya Sayyid Muhammad. Tidak semua orang alami seperti itu, karena wali-wali itu la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Wah anak kiai ketemu karena kerja buat tidur wedek. Iku dredege ora kok pertanyaan tok, nak konan santri piye? Lho isen wis kiai dihanjuti Mungkar Nakir. Malu gak kira-kira? Mesti plengaan konan santri piye? Nah jawabannya gampang karena pernah ngajar tauhid. Makanya Sayyidina Ali ini cerita ini ada di kitab Nurid Dholam. Sama lihat di kitab Nurid Dholam karangannya Syekh Nawawi Banten. Itu Sayyidina Ali itu ya, andekan orang biasa mungkin ya agak-agak hasud, tapi ini wali gak boleh kamu katakan hasud. Dia itu mangkal sama Umar. Orang kok setiap orang pernah dibentak. Apa dia berani bentak Mungkar Nakir? Penasaran dia. Bagaimana perangnya Umar itu berlanjut enggak gitu kira-kira. Akhirnya minta, ya Allah saya minta kasyaf. Ya karena yang minta Sayyidina Ali karena mau wajah dituruti sama kasyaf. Dilihat Sayyidina Umar pas meninggal itu. Jadi hasud itu ya kadang penting asal baik. Loh betul bahasa Kanjeng Nabi kadang la hasada illa fisnaten. Itu Nabi bahasakan ya hasad.
Gus Firson aja yang nafsirkan ghobtoh itu kan gaya-gayanan sebagai ulama. Aslinya Nabi ngendikannya itu la hasada illa husnaten. Ulama yang ganti itu namanya ghobtoh. Wong Nabi sendiri nyebut hasad kok kamu tafsiri ghobtoh. Ya hasad ya hasad. Udah enggak usah ditawil-tawil pokoknya gitu. Kalau sama nggak percaya nggak apa-apa. Kok gitu aja kok repot. Karena sama nggak percaya kemungkinannya dua. Satu nggak ngerti. Dua sama-sama alim. Kan dari awal kalau sama-sama alim kan laisali alimin ayuqallida aliman akhor. Kita nggak perlu saling mengikuti. Ngapain hasud? Biasa aja. Akhirnya Sidina Ali kasih. Pas Umar bangun, setelah mati kan bangun, setelah meninggal bangun. Munkar Nakir datang dengan perang yang sangat garang. Itu digambarkan Sidina Ali, matanya itu kalkidril ghali. Kayak apa? Kendil yang apa? Menganga. Wah, seru. Sidina Ali senang, paling takut ini Umar. Senangnya bukan main. Wah, ini mesti takut Umar. Biasa. Ternyata enggak, Umar malah bangkit. Woi, Munkar Nakir. Kamu tahu menghadapi siapa? Itu betul. Kamu itu menghadapi temannya ahabbal khalqi ilallah. Yang diandalkan temannya bukan dia. Kamu tahu yang kamu hadapi, saya ini teman kekasihnya Allah. Jadi boleh kamu mengandalkan Mbak Virjon. Tapi nanti resikonya Munkar Nakir tanya, itu Virjon siapa? Wah, itu masalah kan. Makanya syaratnya wali itu harus ma'rufun fis sama. Di langit sudah populer. Makanya dulu ada orang yang saking seninya Abdul Qadir ditanya apa saja jamnya Abdul Qadir Al-Jilani. Itu aman karena beliau populer. Makanya program kita harus populer dulu di langit. Mau itu nanti kalau dicatut oleh santri-santri nggak apa-apa. Kalau nggak populer nanti dicatat. Itu siapa? Masalah ya. Umar itu yang dibanggakan itu, kamu tahu saya siapa? Ya enggak tahu, saya ini temannya kekasihnya Allah. Temannya Muhammad, iya Muhammad Rasul. Wah mikir, waduh, repot. Loh di dunia aja gitu kan, temannya presiden, temannya panglima, apalagi ini temannya Sayyidul Awalin wal Akhirin. Di dunia aja bilang temannya presiden, menteri, orang sudah takut, apalagi ini temannya Sayyidul Awalin. Yang Munkar Nakir terus konfirmasi sama Allah, gimana ya Allah ini ngadepi. Sebetulnya diandalkan itu temannya, bukan dia. Wah, akhirnya sama Allah dibilang, ya bu, ya sama seorang seperti itu bu yang sopan. Terus semenjak itu Munkar Nakir itu nggak selalu berpenampilan seperti itu sangat. Jadi semoga itu konsisten sampai nanti. Jadi kamu kalau ingin nggak takut Munkar Nakir jadi wali. Karena syaratnya tadi hanya wali sing la khaufun alaihim walahum yahzanun lahumul busyra fil hayatid dunya fil akhirah. Jadi orang itu kalau ngaji itu harus khatam. Jangan semuanya kena pertanyaan. Nanti kalau semuanya kena pertanyaan nanti repot. Kalau Nabi Muhammad ditanya waman Nabi Huga. Nabimu siapa? Lu kan terus jadi aneh. Jadi makanya ngendikane Sayyid Muhammad semua ulama lah. Enggak ada am kecuali ditaksis. Kecuali sifatnya Allah. Misalnya bikulli syai'in alim ya benar-benar bikulli syai'in. Tapi kalau am semuanya pasti ada taksis. Meskipun dalam muhawarah muhadasah biasa. Misalnya contoh gampang, istri kamu baru seneng kamu, mas nak pengen popo itu lapor aku, gak popo mas, mesti aku seneng sama lapor. Iku dia pengen wayo. Wah langsung jadi apa wae. Mesti apa wae maksudnya kecuali itu gitu. Padahal kalau ngomong mas sampean ingin apa saja tak dukung. Sampean bilang pengen iku wayo. Kira-kira disetujui apa enggak? Sama seperti kita kalau punya teman akrab, wes nang omahku gak apa-apa, anggap aja omahmu dhewe. Terus mlebu-mlebu kamar. Jadi tidak ada am kecuali di taksis. Artinya kalau ada cerita bahwa orang mati pasti ngalami ditanya Munkar Nakir, itu pasti ada am yang di taksis. Itu pasti tidak dialami para anbiya, para auliya. Karena ciri utama wali itu la khaufun alaihim walahum yahzanun. Kemudian saya yang mau cerita ya supaya sampean bisa menghadapi dunia global ini, tak bawa tafsir Munir termasuk tadi. Kenapa orang Islam Rasulullah SAW itu lebih senang
kalau yang menang itu orang Nasrani Romawi, ketimbang yang menang itu orang Faris, dalam hal ini ateis. Karena orang ateis itu lebih ngeri. Sebetulnya beberapa penemuan sains, terutama di ilmu medis, itu orang Amerika, kayak cloning. Tapi orang Amerika itu masih dilarang oleh gereja untuk mengaplikasi. Karena nanti bayi cloning itu dipakai suku cadang. Di Amerika masih ditentang oleh fatwa-fatwa agama, baik Islam maupun Kristen. Tapi di Cina itu dipraktekkan, karena nggak ada halangan agama. Di Cina itu biasa ada kondom diolah lagi jadi alat-alat aksesoris. Di Amerika tidak ada karena masih ada agama, masih ada larangan. Sehingga orang Islam itu lebih takut kalau yang menang itu Persia, karena terus cara berpikir ternyata Tuhan itu tidak ada, langit nggak ada perannya. Jadi ketika yang menang Nasrani masih berpikir itu pertolongan Tuhan, meskipun mungkin cara mengatakan Tuhan beda dengan kita. Tapi ada satu kesamaan bahwa kekuatan samawi itu ada. Jadi disebut hulibatir rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sahlibun. Di sini diterangkan oleh Syekh Nawawi supaya kamu tidak salah paham. Sebetulnya kamu katakan misalnya wah itu paham liberal, sebenarnya saya tidak tersiksa. Cuma takut yang mengatakan seperti itu cek goblokir atau ngaji gitu. Itu aja masalah saya. Ini saya baca ini karangannya Syekh Nawawi karena tadi kata Mbak Firjon ngaji itu harus sama orang yang bersanad. Saya ini kalah sama beliau itu berkali-kali. Secara nasab saya harus manggil Mbah. Secara silsilah ilmu saya juga kalah lagi. Saya sering disewani sama cucu-cucu Syekhona Khalid. Kiai Siddiq itu termasuk murid dekat beliau Syekhona Khalid. Kalau itu berarti kan Gus Wirjon, Ahmad, terus Mbah Siddiq. Mbah Siddiq ngaji Syekhona Khalid. Syekhona Khalid itu pernah ngaji langsung sama Sayyid Zaini Tahlan. Berarti beliau dari Sayyid Zaini Tahlan itu baru generasi kelima. Sementara saya itu sudah ke-7 atau ke-6. Saya, Mbah Mun, Mbah Karim misalnya, Mbah Hashim, Mbah Mahfud Termas, Sayyid Abi Bakar Sato yang arangnya Anatul Talibin, baru Sayyid Zaini Tahlan. Berarti saya ke-7, kalah lagi. Tapi untuk jadi wali biasanya cepat saya. Karena syaratnya jadi mbah itu ngalah demi putu. Jadi kalau beliau ngotot, saya dulu Gusti, saya mbahnya. Wah itu mbah yang nggak baik. Pasti jatahnya dikasihkan apa? Cucunya dulu. Makanya Abdul Muthalib itu orang yang dapat wangsit, tapi yang jadi nabi itu cucunya. Jadi dalil saya banyak. Sebenarnya Abdul Muthalib itu sudah sering dapat wangsit. Karena saya bahasakan wahyu, Nabi yang protes, enggak nabi kok dapat wahyu. Tapi sebetulnya Abdul Muthalib itu masyhur. Kalimat-kalimatnya menunjukkan bahwa beliau itu sudah dapat wahyu kalau nanti cucunya itu jadi apa? Nabi. Makanya senangnya bukan main Abdul Muthalib sama Rasulullah. Putu seneng, mbah seneng putu. Jadi mungkin, jadi sampean enggak usah protes loh. Yang jadi wali kok cucunya. Betul. Dulu Mbah Hamid Pasuruan itu kalau Mbah Ahmad Siddiq ke sana, Mbah Hamid Pasuruan kalau manggil Mbah Ahmad Siddiq itu paman. Tapi pamannya minta ijazah ke ponaan. Apa ya gara-gara itu memang. Kalau itu masih berlaku, apa? Ngalah tadi. Kayaknya masih, apa? Hawannya masih. Hawannya masih. Karena melihat tren-tren langit masih gitu kayaknya masih. Masih itu. Ya, tapi mbahnya tetap dapat jatah, tenang saja nanti. Tapi memang sebaiknya mbah itu legowo. Rasulullah Muhammad SAW itu terkenal min dzurriyyati Ibrahim. Tapi kata Rasulullah, ana dakwatu Ibrahim wa bisyaratu Isa. Aku nganti ngene iki barokah dongane Nabi siapa? Ibrahim. Jadi dongane Nabi Ibrahim ya tiba teng putu. Jadi banyak bukti bahwa jatuhnya ke putu gitu. Tadi saya di kamar sama beliau berduaan. Nih Mbah sing dadi wali di sini, aku webah. Cocokkan tadi. Nah, kenapa saya akhir-akhir ini gulirkan daftar wali? Kenapa? Saya ini resah ya, orang sudah ingin dicintai pejabat, dicintai tetangga, dicintai teman. Tapi kadang-kadang orang lupa lagi dicintai Allah. Makanya saya meskipun guyon, tapi ini amdan, bukan sahwan. Supaya orang punya cita-cita lagi jadi wali, ingin dicintai Allah. Kita ini terlalu lama ingin dicintai makhluk. Mbok ya naik kelas sedikit. Ingin dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun saya guyon, tapi tadi guyon saya tuh lebih serius ketimbang serius Anda. Karena tak pikir.
Saya tuh kalau pergi itu seneng ngebis, bukan karena saya tidak punya mobil, tapi saya sering mau butuh itu supaya nggak diganggu. Karena saya tuh harus punya waktu sendiri. Kalau ngebis kan ketemu orang nggak kenal, tapi sekarang ya agak susah, banyak yang kenal. Dan susahnya lagi nggak minta ijazah, minta foto. Aduh, repot tuh. Mau dibenci itu umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mau disetujui itu sanatnya mana? Kalau ketemu orang alim minta apa? Foto. Itu nggak ada sanatnya. Nggak tahu saya itu mazhab dari mana itu. Ya mazhab milenial yang jelas itu kan. Ini tak baca ya biar dapat. Karena ini kenangan saya sama Mbak Ahmad Siddiq. Saya masih ingat betul beliau ngisi hallnya Mbak Abdullah bin Umar, berarti abahnya Mbak Hamid. Karena mbah saya itu Fatimah binti Khalid bin Umar. Kalau Mbah Hamid itu Hamid bin Abdullah bin Umar. Itu saya masih ingat betul zaman itu Mbah Hamid setiap hall di Lasem itu rawuh dan saya derek mbah saya karena masih misanan datang ke Lasem. Itu beliau pas itu ngisi sama Mbah Mun. Mbah Mun masih muda, Ki Ahmad Siddiq sepuh senior. Itu beliau cerita bahwa dulu ketika Indonesia dijajah Jepang itu para kiai mimpi dibacakan ayat Ghulibatir Rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim. Terus ada kiai yang tanya, takwilannya gimana? Ya nanti Jepang pulang bukan karena kita yang mengalahkan, tapi Jepang ada yang mengalahkan sendiri, meskipun tidak kita. Kayak dulu Faris tidak dikalahkan Islam, tapi dikalahkan Romawi, tapi yang senang umat Islam. Wa yauma idzi yafrahul mu'min. Itu luar biasa ulama-ulama kita. Delalah kejadiannya Indonesia seperti itu. Yaitu kita tidak mengalahkan Jepang, tapi Jepang pulang sendiri karena dikalahkan apa? Sekutu. Ya ini saya baca. Ini tidak usah dicek bacanya benar apa enggak. Sudah aman apa? Aman. Karena kalau saya salah itu ya sengaja. Artinya ya sengaja saja. Ya biasa maksudnya. Saya kemarin ngisi di Pondok Peloso, di Pondok Al Munawir Jogja. Salah itu ada dua. Ada salah memang benar-benar salah. Itu enggak apa-apa, bisa dimakfu. Karena mesti sangke wong goblok salah yang terus itu. Ada salah bawaan ilmu, itu repot tuh dadaninnya. Karena misalnya kita yang biasa belajar qiraah sabah wayah sibuhu, mesti diulang lagi wayah sabuhu. Karena qiraahnya Imam Asim itu hasibah yah sabu bi fathis sin. Sementara kita kalau ngaji kitab kulino yahsib. Sehingga kita yang biasa belajar sabah itu kalau baca kitab itu kayak orang bingung. Kadang-kadang yang ngaji juga bingung. Gus Pak mau di bulan pilih ini. Ya tepat-tepatan. Ada yang mengatakan Gus Pak bingung. Ada yang mengatakan Gus Pak alim alama ya tepat-tepat nasib tadi. Karena memang ya sab'ah memang seperti itu. Misalnya kufuan itu Imam Asim baca kufuan. Tapi beliau punya murid namanya Syu'bah. Itu kalau baca kuf'an. Makanya kita itu ini kan khataman Quran ya. Jadi saya menyinggung sedikit tentang qiraah sab'ah. Tadi beliau juga sudah tak kasih kitab saya Hifdzuna Liyadal Mushaf. Sama tak ajari latihan sab'ah. Memang angel ya. Makanya yang nggak bisa itu wong pinter. Sudah tahu angel ya nggak usah diteruskan kan. Orang menghindari barang angel itu pinter apa goblok? Pinter. Berarti wong goblok pinter. Saya tuh makanya sama orang goblok tuh respect. Jadi orang alim tuh angel apa gampang? Angel. Menghindari barang angel pinter apa goblok? Loh, orang menghindari barang angel pinter apa goblok? Pinter. Berarti wong goblok pinter. Jadi saya sama orang-orang goblok itu respect. Sudah tahu jadi orang alim angel ya barang angel ya harus dihindari. Makanya saya ini insya Allah umatnya Nabi yang termasuk yang terbaik. Amin. Karena mencintai umatnya Nabi termasuk yang goblok. Waduh. Itu tidak gampang itu. Karena tadi sudah tahu ya. Seperti itu loh orang naik panjat pinang itu yang naik karena ingin hadiah. Yang nonton sudah tahu wah licin kok dinaikin mau keplodok ya. Tapi orang sepakat yang nonton juga pinter karena sudah tahu ribet kok. Tukun yang pasar kena lah apa mana. Sama juga gitu. Ngalim tafsir angel, ngarim fikih angel. Ada karek ngaji ngerekam kan gampang. Itu pinter apa goblok? Pinter. Ya. Makanya kula niku mbok burohno ngono tok. Saya tadi dinasihati Mbak Firjon muga-muga hati saya selamat. Saya itu meskipun kata orang banyak, muhibbin saya banyak, tapi saya insya Allah tidak riya. Saya itu pakai kitab namanya Tasbidul Fuad, itu karangannya Said Abdul Al-Haddad. Ketika beliau punya muhibbin banyak ditanya, bagaimana ya Habib Anda menjaga hati Anda? Jamnya Said Abdul Al-Haddad itu unik. Innama azzamu Allah. Mereka itu sebenarnya menghormati Allah.
Cuma butuh sarana, dan itu saya. Jadi saya tahu sampean semua itu mencintai Quran, mencintai sunnah Rasul, mencintai hadis-hadis Rasul. Cuma sampean kan karena nggak paham, terus manfaatkan saya. Jadi sebenarnya saya ini korban. Korban. Jadi saya mau riak gimana? Korban kok mau. Bangganya di mana tuh? Coba sampean misalnya ngaji tafsir, belajar sendiri kan susah. Terkibnya susah, maknanya susah, bahkan beli kitabnya kadang tidak kuat. Untuk jadi alim tafsir itu kan harus beli kitab. Saya sering belajar kitab itu jutaan. Tafsir Tobari, saya pernah beli kitab Fakhrur Razi itu berapa coba? 27 jilid. Karangannya Fakhrur, belum karangannya ulama modern, Imam Sa'rawi. Itu berapa jilid? Itu jutaan. Saya kemarin juga dihadiahi kitab Pak Quraish Shihab namanya Faidul Bari fi Syarhil Bukhari. Pak Quraish Shihab yang terkenal. Dia sering diskusi sama saya. Saya ngasih hadiah beliau ngasih hadiah saya. Wah itu harganya nggak kuat. Tidak kuat kadang di Indonesia nggak ada coba. Dan sama orang hebat menghindari kesulitan itu. Yang kesulitan itu, sebab ngaji ikut, kalau nggak paham dirukun rekamannya sudah gitu. Pinter mana sampean sama saya? Pinter sampean kan? Bikin sosis susah, beli aja kok repot kan. Makanya nggak boleh orang bilang, wah aku goblok reso tafsir, aku wong pinter. Makanya nanti kalau saya ketemu Nabi tidak termasuk orang yang mentahkir orang Islam. Kafabil mari isman ayah kira akhahul muslim. Jadi cukup orang itu dosa kalau menyepelekan orang Islam. Termasuk darani sampean goblok itu dosa. Caranya nggak darani goblok ya tadi di logika tadi. Alim itu angel. Nggih dari angel itu pinter. Berarti wong bodoh. Pintar ya sudah gitu. Tapi tetap bodoh. Tapi ini satu cara untuk saya respect gitu. Coba orang yang ngaji tafsir saya banyak, mungkin ribuan. Itu sebetulnya mencintai Quran. Karena Quran adalah kitab suci yang panduannya umat Islam. Sangat mencintai Quran. Terus kemudian mereka nggak paham. Terus mencari orang yang memahamkan. Burono lah cara jawabannya. Terus keren saya itu di mana coba? Lah terus mereka kurang ajarnya gini, kalau paham itu ya alhamdulillah paham. Kowe nak ngaji Gus Bae ngono tok. Tapi nek ora paham, ora nyalano akale. Mari Gus Bae nerangno cepet mulane gak paham. Ora kok nyalano teke sing lelet. Oh itu kan masyaallah naudzubillah tenan. Sebetulnya tingkat kurang ajarnya tinggi tuh sebenarnya. Jadi kalau nggak paham itu kadang nggak nyalahno uteke. Kayak mau misalnya, mau mari mikir aja jelas. Padahal misalnya jelas orang mesti paham, bodoh. Paham?